Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu akan dapat berbahasa dengan baik. Akan tetapi, mereka yang mempunyai kelainan otak dan alat bicara akan mengalami kesulitan dalam berbahasa, atau bisa juga dikatakan kemampuan berbahasa mereka terganggu. Nah, gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, gangguan akibat faktor medis dan yang kedua gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Yang pertama, gangguan berbahasa secara medis. Secara medis menurut Siddhartha, gangguan berbahasa dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu gangguan berbicara. Nah, berbicara itu sendiri merupakan suatu aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Maka, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi kepada gangguan organik. Dan yang kedua, gangguan berbicara secara psikogenik. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara itu sendiri adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan yang mana di sini terpadu antara pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk kerongkongan dan mulut, dan paru-paru. Gangguan berbicara akibat faktor pita suara ini biasa disebut juga dengan laringal. Nah, bentuk-bentuk gangguannya biasanya berupa suara serak atau suara hilang. Kalau gangguan berbicara yang disebabkan oleh faktor lidah, biasa disebut juga dengan faktor lingual, yang mana gangguan ini biasanya diakibatkan karena sariawan. Nah, hal ini menyebabkan si pembicara tadi akan menghindari rasa pedih di lidahnya ketika berbicara, maka gerak lidah digerakkan semaunya oleh si pembicara dan itu akan menghasilkan gangguan berbicara karena berbicaranya tidak normal atau tidak jelas dikarenakan dia menghindari rasa sakit pada sariawan tadi ataupun penyakit lainnya yang ada di lidah. Salah satunya orang yang lumpuh. Orang lumpuh juga mengalami gangguan pada lidah. Nah, itu menyebabkan orang lumpuh sulit untuk berbicara karena dia tidak bisa menggerakkan lidahnya dengan baik dan normal. Lalu, ada juga orang yang memiliki kelainan lidah bawaan dari lahir. Misalnya, lidahnya terlalu panjang atau lidahnya terlalu pendek, mengakibatkan seseorang itu cadel. Sehingga dia kesulitan mengucapkan beberapa kata atau beberapa huruf. Misalnya tidak bisa mengucapkan huruf R, tidak bisa mengucapkan huruf S, dan lain-lain. Selanjutnya, gangguan berbicara disebabkan faktor otot-otot yang membentuk rongga mulut atau kerongkongan. Nah, ini disebut juga faktor resonansi, yang mana gangguan ini menyebabkan seseorang mengeluarkan suara yang sengau atau bindeng karena adanya gangguan pada rongga mulut atau kerongkongan tersebut. Misalnya seseorang itu lagi flu atau sakit kerongkongan. Nah, itu akan mengganggu suara atau seseorang ketika berbicara. Yang terakhir, gangguan yang disebabkan oleh faktor paru-paru atau disebut juga dengan pulmonal, yang mana biasanya orang yang mengalami gangguan paru-paru ini nafasnya akan pendek sehingga seseorang itu akan kesulitan berbicara. Mungkin seseorang itu akan menggunakan intonasi atau nada yang monoton atau dia berbicaranya terputus-putus karena nafasnya tidak sampai. Selain gangguan mekanisme berbicara, ada juga gangguan berbicara akibat multifaktoral, yang mana gangguan berbicara ini disebabkan oleh beberapa faktor. Gangguan berbicara ini antara lain, yang pertama berbicara serampangan. Berbicara serampangan ini adalah seseorang yang berbicara
dengan tempo yang terlalu cepat, sehingga beberapa kata yang dia ucapkan tidak terdengar begitu jelas. Akan tetapi berbicara serampangan ini agak jarang kita temui. Biasanya hal ini disebabkan atau seseorang itu berbicara serampangan disebabkan karena dia pernah mengalami kelumpuhan ringan sebelah badan. Lalu gangguan berbicara propulsif ini biasanya diderita oleh seorang yang mempunyai penyakit Parkinson, yang mana di sini otot-ototnya itu lemah, gemetar, atau kadang kaku. Nah, gangguan ini akan terlihat ketika seseorang itu berbicara terdapat gangguan pada artikulasi yang dia keluarkan. Selanjutnya itu gangguan berbicara mutisme. Nah, gangguan berbicara mutisme ini yaitu tidak berbicara sama sekali. Artinya di sini apa? Tidak berbicara sama sekali itu bukan berarti kan seseorang itu tidak bisa berbicara, akan tetapi seseorang itu memang tidak mau bicara. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena trauma. Karena seseorang mengalami trauma sehingga dia tidak mau berbicara sama sekali. Lalu kita masuk pada gangguan berbicara psikogenik. Nah, gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai gangguan berbicara, atau akan lebih tepat jika diungkapkan sebagai cara berbicara atau gaya bicara yang tidak normal atau tidak semestinya. Misalnya berbicara kemayu, berbicara manja, berbicara gagap. Dan ini nih biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Misalnya seperti berbicara kemayu, seorang anak laki-laki yang biasa bermain dengan perempuan sejak kecil atau di lingkungannya kebanyakan adalah perempuan, maka dia akan terpengaruhi dengan cara berbicara atau gaya berbicaranya perempuan. Begitu juga dengan berbicara manja, misalnya dia biasa terdidik manja dari kecil, maka sampai besar dia akan terbawa-bawa gaya bicara manja. Sebenarnya kalau gangguan berbicara psikogenik ini lebih tepat dikatakan bukan sebagai gangguan berbicara, akan tetapi sebagai gaya bicara yang tidak normal. Ada gaya bicara kemayu, gaya bicara manja, dan gaya bicara gagap. Beranjak dari pembahasan gangguan berbicara, selanjutnya kita membahas tentang gangguan berbahasa. Gangguan berbicara dan gangguan berbahasa merupakan dua hal yang berbeda. Kalau gangguan berbicara, dia membahas kelainan fungsi otak ataupun kelainan alat-alat berbicara yang membuat seseorang kesulitan dalam mengucapkan atau mengeluarkan suara. Maka pada gangguan berbahasa ini yang dibahas adalah kesulitan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya atau yang disebut dengan produktif, atau kesulitan seseorang untuk memahami apa yang disampaikan orang lain kepada dirinya atau yang disebut dengan reseptif. Selanjutnya gangguan berpikir. Nah, gangguan berpikir ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara dan berbahasa. Yang mana dari proses berpikir ini akan mencerminkan apa-apa yang akan disebutkan atau apa-apa perkataan yang akan keluar pada diri seseorang. Nah, ini bisa juga dikaitkan nantinya dengan kepribadian. Maka apa yang keluar dari mulut seseorang bisa memperlihatkan bagaimana kepribadian orang tersebut. Dan melalui proses berpikir ini juga seseorang memilih kata, memilih leksikal, memilih semantik, dan sintaksis yang akan dia gunakan ketika dia berbicara sesuai dengan yang dia sukai atau kepribadian yang dia miliki. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memproyeksikan kepribadiannya terhadap gaya bahasanya. Nah, pengutaraan isi pikiran ini disebut juga ekspresi verbal.
Ekspresi verbal ini memiliki beberapa gangguan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai gangguan berpikir. Apa saja itu? Yang pertama, pikun. Orang yang pikun atau demensia menunjukkan banyak sekali gangguan, entah itu perubahan kepribadian, perubahan tingkah laku, ataupun kemunduran dari segala macam fungsi intelektual. Nah, biasanya orang pikun ini dia cenderung mengucapkan atau menanyakan hal yang sama berulang-ulang dalam waktu atau dalam jangka waktu yang singkat. Misal, orang yang sudah tua, kan lazimnya pikun itu dialami oleh orang yang sudah tua. Misal dia bertanya, apakah tadi dia sudah melaksanakan sholat? Nah, nanti dalam hitungan beberapa menit, dia akan menanyakan hal yang sama lagi, apakah tadi dia sudah melaksanakan sholat? Nah, itu merupakan gangguan yang dialami karena seseorang itu pikun. Yang kedua adalah schizofrenik, yang mana ini merupakan gangguan berpikir. Orang-orang yang mengidap schizofrenik ini biasanya cenderung berbicara terus-menerus tanpa berhenti. Jadi dia tidak hanya berbicara dengan lawan bicara, tapi sering juga berbicara dengan diri sendiri. Orang-orang yang mengidap schizofrenik ini dia seringkali berhalusinasi, sehingga dia berbicara tanpa lawan bicara atau berbicara sendiri. Yang ketiga, depresi. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna yang tercurah. Biasanya ini hanya akan mempengaruhi intonasi, volume bicara, tempo bicara, tetapi tidak berpengaruh kepada pikiran. Kita masuk pada faktor gangguan berbicara yang terakhir, yaitu gangguan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan gangguan lingkungan sosial ini adalah terasingnya seorang anak manusia atau tersisih dia atau terisolasi dia dari kehidupan bermasyarakat sebagaimana atau tidak pada sewajarnya, entah karena dia dibully, entah karena dia memiliki kelainan fisik, ataupun kekurangan-kekurangan lain yang membuat dia terasingkan. Keterasingan ini bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Anak yang terasing ini kasusnya akan berbeda dengan anak yang tuli. Kalau anak yang tuli, dia masih bisa berbaur dengan orang lain, walaupun dia tidak bisa mendengar apa yang orang lain ucapkan. Nah, akan tetapi kalau anak yang terasing dan tersisihkan ini, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena dia jarang mendengar ujaran-ujaran dari manusia pada biasanya. Nah, ketidakseringan atau ketidakterbiasanya dia mendengarkan ujaran-ujaran dari manusia lain membuat dia kekurangan kosakata dan kekurangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara normal.